Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kita bertemu kembali di channel Kang Abu Muksin. Saya ini di rumah masa kecil saya bersama bapak, ibu, nenek, dan saudara-saudara saya berempat. Ini saya kangen dengan ibu dan kejadwal khutbah di Masjid Istiqlal Pacimatan. Sore hari ini saya akan mengulang kembali apa yang tadi saya sampaikan di khutbah siang tadi, yaitu firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 133. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Ibnu Katsir dalam buku tafsirnya itu menjelaskan terkait dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu menggambarkan betapa luasnya surga itu. Jadi, dan ini hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya 134, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi berinfak ini tidak hanya pada waktu kita lapang, kecukupan harta benda, tapi manakala kita diuji Allah dalam masa yang sempit, ya, seperti pandemi ini, ada panggilan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, bismillah. Nah, kita berinfak di jalan Allah semampu kita. Mungkin nilainya tidak seberapa, tapi di hadapan Allah membuktikan bahwa kita itu cinta pada saudara-saudara kita di Palestina yang sampai saat ini terjajah oleh Zionis Israel, dan kota Gaza sedang dihancur luluhkan oleh kebiadaban Zionis Israel. Ya, moga-moga ini jadi pahala yang besar di sisi Allah SWT. Amin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini luar biasa. Kita ini disuruh oleh Allah untuk menahan amarahnya. Kalau kita itu dalam posisi orang yang kuat, ya, bisa marah, melampiaskan kemarahannya, tetapi kok kita itu bisa menahan amarahnya, tidak dilampiaskan amarahnya, itu Allah itu sangat mencintai. Bahkan kita diminta oleh Allah untuk memaafkan orang yang menyakiti kita, menzalimi kita. Ingat sejarah perjuangan Rasulullah ketika berdakwah di Taif, beliau dilempari batu oleh orang-orang musyrikun, orang-orang musyrikin sampai berdarah-darah. Malaikat Jibril ini tidak terima. Wahai Muhammad, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku bisa menimpakan penduduk yang menyakiti engkau. Gunung ini akan kutimpakan pada orang-orang yang menyakiti engkau. Apa jawabannya Rasulullah? Tidak ya Jibril, kalaupun saat ini orang tuanya tidak beriman, belum beriman, tetapi ketahuilah bahwa siapa tahu nanti anak cucunya yang akan beriman mengikuti ajaran Islam ini. Dan benar, akhirnya apa yang terjadi saat ini, penduduk Taif mayoritas Islam, dan insya Allah mayoritas orang-orang yang beriman juga.
Dan ini anjuran kita untuk memaafkan ini luar biasa. Jadi kalau kita itu memaafkan orang yang menzalimi kita, menyakiti kita, Allah akan menjamin keamanan, ya, keamanan dan keimanan kita di yaumil hisab, di yaumil akhir. Dan itulah orang-orang yang berbuat kebaikan, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian di ayat 135 ini juga sangat menarik untuk kita kaji sedikit. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, maka dia segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosa. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ingatlah bahwa sebesar apapun dosa seorang hamba di hadapan Allah, andai kata dosa itu memenuhi langit dan bumi, itu ampunan Allah jauh lebih besar, jauh lebih, maghfirah Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat, beristighfar kepada Allah. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, penutup nabi dan rasul, yang dijamin masuk surga saja itu beristighfar minimal 100 kali. Nah, kita ini sopo kunci swarga durung duwe, tiket swarga ya urung mestinya kita harus beristighfar lebih banyak kepada Allah setiap harinya. Dan kita kalau berbuat dosa segera berhenti, bertobat, dan tidak meneruskan perbuatan maksiat dosa itu. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, beristighfar, dan akhir yang baik, husnul khotimah itu hanya akan dicapai orang-orang yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku, kultum yang agak panjang ini semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.